Sudah biasa dengan berkumpulnya tim Super Sentai pada episode perdananya. Ternyata ada beberapa series yang tidak menerapkan hal semacam itu. Namun kita tidak akan memasukkan Super Sentai yang berformat trio dari awal kemudian disusul dengan anggota tambahan. Kalau begitu langsung saja kita bahas 5 tim Super Sentai yang belum atau tidak lengkap pada awal seriesnya. Choujin Sentai Jetman. Mungkin ini Sentai pertama yang menerapkan konsep seperti ini, di mana pada episode pertama calon Jetman sudah berkumpul untuk menerima kekuatan, akan tetapi ada serangan musuh sehingga terjadi kekacauan, membuat cahaya Birdonic justru menyambar beberapa orang random di bumi. Dengan kondisi kelang kabut, Ryu alias Red Hawk bersama Komandan Odagiri mencari pejuang yang terpilih. Mereka pun bertemu dengan Kaori, seorang putri bangsawan sebagai White Swan, serta petani bernama Raita yang awalnya tidak mau bergabung sebagai Yellow Owl. Mereka bertiga kemudian berubah menjadi Jetman meski Kaori dan Raita mengalami kesulitan bertarung sebab tidak seperti Ryu yang seorang prajurit militer. Di episode selanjutnya, Ako sebagai Blue Swallow yakni seorang wanita pelajar dan pria jalanan bernama Guy sebagai Black Thunder. Meskipun kelima Jetman sudah berkumpul, namun dalam momen tertentu, Gai Yuki tidak mengikuti perintah. Namun setelahnya bisa diatasi, sehingga Jetman sudah kompak menjadi pasukan penyelamat. Walaupun mereka harus mengikuti latihan seperti ketahanan fisik, serta cara mengendalikan pesawat dengan formasi tertentu. Semuanya untuk kebaikan para Jetman guna menghadapi musuh yang akan datang. Ninja Sentai Kaku Ranger. Pada series ninja pertama ini diceritakan ada dua pria kocak bernama Sasuke dan Saizo yang mendapati tawaran menggiurkan untuk pergi ke sebuah pulau. Singkatnya, mereka mendapat kemalangan kemudian secara tidak sengaja membuka pintu besar alias segel dari yokai. Mereka pun didatangi oleh Sandayu lalu diarahkan untuk menuju ke suatu tempat di mana mereka kemudian juga bertemu Surihime. Mereka bertiga adalah keturunan ninja legendaris yang bisa menarik pedang suci, walaupun hanya Surihime lah yang siap menjadi ninja, sementara Sasuke dan Saizo nampak belum terbiasa. Dan di episode selanjutnya, pria yang hobi makan bernama Sekai terpilih juga. Disusul pada episode selanjutnya, pemuda dari Amerika yang bernama Jiraiya. Maka di episode ketiga itulah semua Kaku Ranger sudah berkumpul untuk bertarung bersama sebagai pasukan ninja demi melawan yokai. Meski kurang kompak pada awalnya, nyatanya hubungan mereka semakin erat apalagi ketika melakukan perjalanan bersama. Dan sadarkah kalian, formasi warna Kaku Ranger sama persis dengan Jetman yang baru saja kita bahas. Chouriki Sentai Oranger di seri selanjutnya nampak menerapkan hal serupa, di mana semua hero-nya belum lengkap di episode pertama. Dikisahkan bumi diinvasi oleh kerajaan mesin Baranoia, di mana itu ditanggapi organisasi militer berisi pasukan yang tentu saja orang terlatih. Singkat cerita, pertarungan menyorot pada 4 orang yang nampak diincar oleh pasukan musuh, beralih pada Goro Hoshino yang berubah menjadi Ohred, di mana ia melawan pasukan mesin yang ada sendirian tanpa kenal kata menyerah, di mana pertarungannya dikagumi oleh 4 orang tadi. Dijelaskan pada episode selanjutnya, 4 orang tadi adalah yang terpilih untuk pasukan Oranger sebab kemampuan militer mereka yang memadai serta mampu menerima kekuatan dari peradaban Mesir kuno. Dan di episode kedua itulah merupakan penampilan perdana pasukan Oranger. Sedikit info saja, Oranger adalah series ulang tahun ke-20 Super Sentai semenjak 1975. Elemen anniversary-nya seperti format warna tim ala Go Ranger, bahkan individu weapon Sentai ini bisa dipanggil dari visor helmetnya, kurang lebih sama konsepnya yang ada di Super Sentai pertama. Uju Sentai Q Ranger. Lompat jauh pada Super Sentai 2017 ini. Di awal episode saja, kita langsung disambut oleh invasi pasukan Jack Mather pada sebuah planet,
Dengan segera, para ranger datang ke lokasi kejadian seperti Oshi Black, Chameleon Green, serta Kajiki Yellow. Mereka bertiga adalah Q Ranger, penyelamat yang dipilih oleh Q utama yang memiliki hati murni seorang pejuang. Di mana sembari bertarung, mereka mencari kandidat Q Ranger yang terpilih, seperti Red Ranger yang penuh semangat sebagai Sisi Red dengan segala keberuntungan menyertainya. Lalu ras manusia serigala terakhir yang awalnya tidak pede menjadi Okami Blue. Memang di episode pertama saja sudah memiliki 5 Ranger seperti Super Sentai kebanyakan. Namun di episode 2, anggotanya bertambah yakni kelompok pencuri BN sebagai Tenpin Gold dan Hibitsukai Silver. Kurang berjalan mulus, di episode 3 sudah ada Q Ranger yang nampak berada di pihak Jack Matter yang bernama Sasori Orange. Sampai di episode 4, teknisi kapal Orion juga bermimpi untuk bertarung bersama Q Ranger. Ia pun berubah menjadi Worshipping, dan barulah di episode 5 terungkap Q Ranger yang disangka berpihak pada Jack Matter hanyalah sebuah penyamaran untuk mendapatkan informasi penting dari musuh. Dengan begitu, lengkap sudah ke-9 Q Ranger. Yang menjadi unik, Q Ranger bukan berformat 5 Ranger seperti biasa, namun 9 Ranger inti sekaligus, menjadikan series ini membawa konsep yang sangat segar pada masanya. Kikai Sentai Zenkaiger masuk pada Super Sentai Reiwa. Selain menghadirkan Ranger Putih sebagai leader sekaligus sentral karakter, 4 anggota Ranger lainnya memiliki referensi dari wujud mecha Super Sentai terdahulu. Kaito setidaknya harus merekrut beberapa anggota untuk menjadi pahlawan super demi melindungi dunia dari ancaman Tojitendo. Ia pun bertemu dengan Kikainoid bernama Juran, lalu masing-masing mengakses wujud hero seperti Kaito sebagai Zenkaiser yang referensinya diambil dari Aka Ranger dan juga Big One, serta Zenkai Juran tentunya mengambil referensi Mecha Daizujin sebagai wujud rangernya. Maka episode pertama series ini dimulai dengan aksi duo Ranger Putih dan Merah, disusul dengan Kikainoid yang menyayangi makhluk hidup bernama Gaon, bergabung di episode 2 sebagai Zenkai Gaon, referensi Mecha Gauking. Lalu ada juga Kikainoid pemalu yang memiliki bakat sihir yakni Majin, tentunya sebagai Zenkai Majin, referensi dari Magic King. Dan yang terakhir, Kikainoid yang kabur dari kastil Tojitendo yang bernama Frun, mengakses wujud Zenkai Frun, mengambil referensi Mecha Daiboken. Maka lengkap sudah ke-5 Zenkaiger di episode keempat series ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.